Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan materi dinamika litosfer, video kali ini kita membahas tentang gempa bumi atau seisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Kita awali dari pengertian seisme atau gempa bumi adalah getaran kulit bumi secara tiba-tiba dalam waktu relatif singkat yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen dan dapat dirasakan sampai permukaan bumi. Pada ilustrasi ini tampak gempa bumi berlangsung secara tiba-tiba dan dalam waktu yang sangat singkat, membuat benda-benda yang ada di permukaan bumi berjatuhan dan bergelimpangan. Apa yang harus kita lakukan ketika kondisi seperti ini? Keselamatan kita adalah yang utama. Carilah tempat-tempat yang aman, yang bisa terlindung dari benda-benda yang sangat mungkin roboh atau jatuh. Dan setelah bencana gempa bumi berlangsung selesai, terjadi kerusakan di mana-mana. Getaran di kulit bumi bagian mana sehingga bisa menimbulkan bencana gempa bumi? Sebenarnya getaran tersebut berasal dari dalam bumi, namun kemudian menjalar sampai permukaan bumi, dan gelombang gempa tersebut terus menyebar ke berbagai arah. Bagaimanakah proses terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi karena patahan lempeng yang diakibatkan oleh pertemuan kedua lempeng. Lempeng samudra yang bertabrakan dengan lempeng benua, walaupun gerakan lempeng samudra ini sangat pelan, tetapi setelah ratusan tahun, tekanan yang diberikan oleh lempeng samudra membuat lempeng benua menjadi tertahan. Walaupun tertahan, lempeng samudra akan terus memberikan desakan atau tekanan terus-menerus hingga lempeng benua yang tertahan tersebut tidak kuat dan patah. Patahan inilah menimbulkan getaran dan di permukaan bumi terjadi gempa bumi yang luar biasa kerasnya. Bila patahan atau gempa ini berlangsung di atas permukaan laut, maka sangat berpotensi untuk terjadinya tsunami. Beberapa tsunami besar terjadi dan diawali oleh gempa bumi. Seperti tsunami Aceh diawali dengan gempa bumi yang kekuatannya 9,2 skala Richter terjadi pada tahun 2004, membuat seluruh negara di tepian Samudra Hindia mengalami dampak dan terkena tsunami tahun 2004. Demikian juga pada tsunami ini adalah gambaran kerusakan tsunami di Aceh, kondisi pantai yang setelah tsunami sangat rusak, hancur, garis pantai menjadi mundur beberapa meter ke daratan. Demikian juga tsunami di Palu Donggala pada tahun 2018 adalah bencana yang terjadi setelah gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter merusakkan jembatan kuning sebagai ikon kota Palu. Namun tidak seluruh gempa laut menghasilkan tsunami. Gempa Jogja tahun 2006 dengan kekuatan 5,9 skala Richter tidak menimbulkan tsunami. Menurut para ahli, gempa bumi laut yang berpotensi tsunami adalah apabila yang kekuatan magnitudonya adalah 6,5 pada skala Richter. Walaupun demikian, gempa Jogja tahun 2006 juga menimbulkan kerusakan yang parah di mana-mana di daratan. Dan apabila patahan lempeng tersebut terjadi di daratan ataupun pertemuan lempeng tersebut terjadinya gempanya adalah di daratan, maka ini pun juga akan menimbulkan kerusakan seperti di Lombok. Gempa bumi di Lombok ya pada tahun 2018 juga menimbulkan kerusakan di mana-mana. Dan yang terakhir tanggal 14-15 Januari 2021 ini yang baru saja terjadi adalah gempa bumi Majene di Sulawesi Barat dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Gempa ini mengagetkan penduduk dan menimbulkan kerusakan. Bangunan gedung kantor gubernur Sulawesi Barat yang berlantai 4 harus terpaksa rusak ya, ambruk. Kemudian juga kerusakan terjadi di mana-mana. Gempa ini juga menimbulkan longsor dan menjatuhkan batu-batu besar. Gempa ini juga disebabkan karena sesar naik Mamuju yang juga baru saja 2 tahun yang lalu terjadi di Palu. Kita lanjutkan materi inti dari gempa bumi, jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi 5. Satu adalah gempa tektonik, adalah gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan tektonik atau dislokasi berupa patahan atau pergeseran lempeng bumi. Gempa inilah yang paling mematikan dan paling sering terjadi yang sudah kita berikan contoh dari tadi. Yang kedua adalah gempa vulkanik.
Gempa yang terjadi sebelum, pada saat, maupun sesudah gunung meletus seperti Gunung Krakatau, Kelut, Galunggung, Gunung Agung, dan sebagainya. Gempa bumi yang ketiga menurut penyebabnya adalah gempa runtuhan atau terban. Adalah gempa yang terjadi akibat bagian atas rongga atau goa, baik goa alam maupun buatan, menjadi runtuh. Terjadi biasanya di pegunungan kapur dan di daerah pertambangan. Ini adalah gambarannya. Yang keempat adalah gempa tumbukan. Gempa yang diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Dan jenis gempa ini adalah biasanya jarang terjadi. Dan itu pun terjadi ketika asteroid atau meteor tersebut berukuran besar. Maka ketika memasuki bumi terbakar, masih tersisa dan menabrak permukaan bumi. Yang kelima adalah gempa buatan. Adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti ledakan bom, dinamit, uji coba senjata nuklir, penghancuran bukit, dan sebagainya. Berdasarkan letaknya, gempa bumi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gempa daratan, jika episentrumnya terletak di daratan, dan gempa lautan, jika episentrumnya terletak di lautan. Berdasarkan kekuatan magnitudonya dibagi 7. Namun biasanya masyarakat atau orang membedakan menjadi 3. Gempa ringan ini tidak dirasakan manusia. Gempa sedang dirasakan tetapi tidak menimbulkan kerusakan pada rentang skala Richter 5 sampai 5,9. Dan gempa kuat dengan kekuatan skala Richter 6 lebih hingga gempa sangat kuat adalah gempa yang menimbulkan kerusakan. Selanjutnya, berdasarkan kedalamannya atau letak hiposentrumnya, gempa bumi dibagi menjadi gempa dangkal apabila kedalamannya kurang dari 60 km. Seperti gempa Majene, kedalamannya hanya 13 km, sehingga sangat merusakkan ya. Gempa menengah atau intermediate, kedalamannya 60 hingga 300 km. Gempa dalam, kedalamannya 300 km lebih. Berdasarkan jarak episentrumnya dibagi menjadi 3. Gempa lokal atau setempat yang jaraknya kurang dari 10 km, 10.000 km, gempa jauh jika jarak episentrumnya 10.000 km, dan gempa sangat jauh jika jarak episentrumnya lebih dari 10.000 km. Berdasarkan bentuk episentrumnya ada gempa linier. Ini adalah gempa tektonik karena biasanya episentrumnya berbentuk garis memanjang. Gempa sentral ini selain gempa tektonik jika episentrumnya berbentuk titik pada lokasi tertentu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan gelombang bumi, gelombang gempa bumi. Gelombang gempa bumi itu ada 2, body wave dan surface wave. Body wave itu gelombang gempa yang di dalam bumi ya, merambat di dalam bumi. Ada 2, gelombang primer, nanti gelombang sekunder yang kedua. Gelombang primer singkat P, disebut gelombang longitudinal. Artinya, gerakan partikelnya searah dengan arah rambatannya. Bisa dicermati, saya zoom biar kelihatan. Ini adalah gelombang primer. Arah rambatan partikel ke kanan dan gerakan partikelnya juga ke kanan. Sedangkan pada gelombang sekunder disingkat S atau transversal, gerakan partikelnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Arahnya ke kanan, gerakan partikelnya naik turun. Karena itu, gelombang sekunder menimbulkan kerusakan di permukaan yang lebih daripada gelombang primer. Getaran pada permukaan bumi di gelombang sekunder itu lebih kuat ya, dirasakan di permukaan daripada gelombang primer, sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada gelombang primer. Namun, kerusakan parah akan terjadi ketika terjadi gelombang surface wave, yaitu gelombang gempa yang merambat di permukaan. Ada 2, gelombang panjang atau loft wave, disingkat L, namanya loft karena penemunya loft ya. Gerakan partikelnya juga tegak lurus ya, 2 gelombang nanti ini. Gerakan partikelnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Dan yang kedua adalah gelombang relay atau disingkat R. Gerakan partikelnya ini menyerupai elip dan seperti gelombang laut ya, penemunya relay. 2 gelombang ini menimbulkan kerusakan yang paling parah pada saat gempa bumi. Sekarang hukum Laska, yaitu cara menghitung jarak gempa dengan rumus A sama dengan kurawal ya, S dikurangi P dikurangi 1 menit kali 1000 km, di mana A ini adalah jarak seismograf dengan epicenter,
S-nya itu gelombang sekunder datang, P-nya gelombang primer datang. Gelombang primer gelombang yang pertama, gelombang sekunder gelombang yang kedua. Contoh soal, saya zoomkan biar mudah dibaca. Suatu gempa, gelombang primer datang pukul 02.15.20 menit. 15 menit 20 detik. Dan gelombang sekunder tiba pukul 02.20 menit 50 detik. Tentukan jarak seismograf dengan episentrumnya. Perhatikan cara mengerjakannya. Sebelum mengerjakan, tentukan dahulu variabel S-nya berapa, P-nya berapa dari soal ini. Ya, kita tulis dulu ya, kita jawab. S-nya berapa ya? Nah, S-nya adalah gelombang sekunder. Berarti ini S-nya. Kita tulis di sini S. 02.22 menit 50 detik. Dan P-nya gelombang primer kita tulis di sini 02.15 menit 20 detik. Kita tanyakan jarak seismograf episenternya. Kita kerjakan, kita tulis dulu rumusnya. Perhatikan dalam menulis rumus, kurung-kurungnya diperhatikan. Kurung artinya harus didahulukan pekerjaannya. Nah, untuk memudahkan mengerjakan hukum Laska ini, biasanya saya akan mengajarkan S kurangi P dulu di luar. Nah, maka ini kita kerjakan dulu. S dikurangi P di luar. Kita taruh di sini. S kita tulis, dikurangi P kita tulis. Ya, dikurangi. Mengerjakan satuan waktu berbeda dengan satuan bilangan. Mengerjakan waktu itu satuan detik kita kurangi detik, menit kita kurangi menit. Gitu ya. 50 detik kurangi 20 detik sama dengan 30 detik, 22 menit kurangi 15 menit sama dengan 7 menit. Nah, maka setelah itu S kurangi P-nya ini langsung kita ganti ini ya. Kita lanjutkan sama dengan kurung kurawal. Kurungnya kita biarkan dahulu. S kurangi P kita ganti 7 menit 30 detik. Kita tulis di sini. Tutup kurung dikurangi 1 menit. Nah, simbol menitnya kita tulis sekarang biar kalian tahu ya. Dari sini kalian tahu, koma 1 di atas itu menit, koma 2 di atas itu detik. Tutup kurung kerawal kali 1000. Nah, biasanya anak-anak salahnya di sini, ini langsung dikurangi 6 menit 30 detik. Maka sebaiknya tidak begitu. Dicermati, soal mintanya adalah menit. Maka dari itu 30 detik ini dirubah ke menit. 30 detik berapa menit ya? Nah, caranya tentu 30 per 60 setengah. Jadi 7 menit 30 detik sama dengan 7,5 menit dikurangi 1 menit kali 1000 km. 7,5 dikurangi 1 tentu 6,5 kali 1000 sama dengan 6.500 km. Nah, inilah cara mencari hukum Laska ya, jarak seismograf dengan epicentrum. Silakan kalau mau ada pertanyaan tentang soal, silakan bertanyalah di kolom komentar. Kita lanjutkan materi gempa bumi yang lain, yaitu istilah di dalam gempa bumi ada seismologi, ilmu tentang gempa. Seismograf itu alat pencatat gempa. Seismogram hasil catatannya. Hipocentrum, pusat gempa di dalam bumi. Epicentrum, pusat gempa di permukaan bumi. Homocesta, nah ini 3 ini hati-hati. Homocesta, garis pada peta yang menghubungkan tempat yang mengalami gempa bumi pada waktu yang sama. Kata kunci homocesta itu waktu gempanya sama. Isocesta, kata kuncinya kerusakan fisiknya sama. Dan pleistocesta, kata kuncinya adalah tempat yang kerusakannya terparah atau terhebat. Mikrocesta itu gempa bumi pelan yang hanya dirasakan oleh seismograf. Kita tidak bisa merasakannya. Dan makrocesta, gempa besar yang kita juga bisa merasakannya. Bagaimanakah pengaruh seisma terhadap kehidupan manusia? Inilah bencana yang paling banyak pengaruh negatifnya. Antara lain merusak, menghancurkan sarana prasarana, rumah, gedung, kota, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Menghambat atau menghentikan transportasi, komunikasi, dan aktivitas ekonomi manusia. Memicu bencana lain, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran. Merubah struktur tanah pertanian menjadi tidak subur karena tanahnya menjadi terbalik-balik dan melumpuhkan ekonomi suatu wilayah. Namun juga ada dampak positifnya, dapat mendeteksi jenis mineral yang ada di dalam bumi, mengetahui struktur lapisan bumi, dan untuk menentukan, ya ini menjadi belajar bagi kita untuk menentukan jenis konstruksi bangunan yang kokoh dan tahan terhadap gempa.
Dan yang penting perlu kita ketahui juga, Indonesia itu wilayah yang sangat rentan akan bencana gempa bumi karena merupakan pertemuan 3 lempeng Eurasia, India, Australia, dan Pasifik. Bidang-bidang pertemuan pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Nusa Tenggara, seluruh Maluku, Papua Tengah dan Utara, seluruh Sulawesi adalah potensi-potensi yang sangat besar terhadap gempa. Karena itu wilayah Indonesia yang sangat aman atau relatif aman dari gempa adalah Kalimantan, Sumatera Timur, Jawa Utara, dan juga Papua bagian selatan itu relatif sedang atau relatif aman juga. Nah, karena itu sikap yang harus kita ketahui adalah kesiapan kita dalam menghadapi mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Materi mitigasi bencana akan diberikan di bagian akhir di semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.